Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, siap ya menerima pembelajaran hari ini. Kita akan lompat dulu ke bab 6, ke bab terakhir tentang energi dalam sistem kehidupan. Kenapa saya lompati? Karena saya rasa materi yang kemarin penuh dengan fisika hitungan. Saya ingin memberikan perhatian lebih khusus ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Lewat apa? Nanti ada pengumuman sendiri. Jadi yang ini, yang kemarin di skip dulu ya, tidak ditinggal tapi di skip. Kita lanjut ke sini. Energi dalam sistem kehidupan. Silahkan sambil dibaca bukunya halaman 189, buku IPA yang warna biru. Oke, kita mulai ya. Oke, energi dalam kehidupan. Energi itu apa sih? Energi adalah sesuatu atau semua usaha yang digunakan untuk melakukan kerja. Ya, jadi semua kita bisa melakukan sesuatu itu karena punya energi. Energi berasal dari makanan memang ya. Tapi kalau nggak ada energi, mana bisa makan? Kan gitu. Mau jalan, butuh energi. Mau duduk, butuh energi. Mau nulis, mau berpikir, butuh energi. Nah, energinya berasal dari makanan memang. Tapi semuanya memang harus butuh energi dulu untuk mulai melakukan sesuatu. Nih misalnya, ada kelapa di pohon, sudah matang, dia jatuh. Kalau tidak ada energi, dia tidak akan bisa jatuh dengan sendirinya. Disenggek dulu, ya baru bisa jatuh. Ini dia tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang nyenggek, tiba-tiba jatuh, berarti dia punya energi. Energi namanya energi potensial. Energi dia untuk memiliki potensial jatuh, potensi jatuh dari ketinggian. Itu ya. Kemudian mobil bisa bergerak, bisa jalan dari mana? Dari bahan bakar, itu sebagai sumber energinya. Jadi semuanya membutuhkan energi. Energi itu terbagi menjadi dua. Ada sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya itu sumber energi yang ketika sudah habis mereka tidak bisa diperbarui lagi. Ya, jadi dia melimpah keberadaannya, tapi ketika sudah digunakan sampai habis, itu sudah habis. Misalnya, ini minyak bumi yang diambil melalui pertambangan. Ada batu bara, ya banyak di Pulau Kalimantan. Gas alam, juga nuklir. Ini semua kalau sudah habis, ya habis. Tidak ada lagi. Untuk nuklir itu berasal dari pemecahan atom. Ya, pemecahan atom menjadi proton, elektron, neutron. Dari yang sangat kecil, atom ya, sudah dijelaskan. Tapi bisa menjadi energi yang sangat besar sekali. Tapi yaitu, ketika sudah habis, ya habis. Selanjutnya adalah sumber energi yang terbarukan. Berarti kalau terbarukan ini, kalau habis, masih bisa diusahakan lagi. Atau keberadaannya itu sangat melimpah dan pasti ada terus, ada siklus yang menyebabkan dia ada lagi. Misalnya energi matahari tidak akan habis kalau tidak kiamat ya. Kalau kiamat baru habis. Angin ini juga pasti ada terus. Air pasti ada terus ya. Tenaga PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ini bisa menggunakan sungai, waduk atau ombak. Kemudian ini ada energi pasang surut air laut, energi tidal ya, ini namanya energi tidal. Kemudian panas bumi dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya terbarukan. Bahkan ada panel surya itu untuk negara-negara maju, mobil tidak menggunakan bahan bakar, tidak menggunakan minyak bumi, tapi menggunakan panel surya. Jadi di atas ya, di bagian atas mobil itu diletakkan panel surya, di mana siang hari ketika matahari sedang panas-panasnya itu
disimpan energi panasnya matahari itu, sehingga ketika sore hari, malam hari bisa digunakan tanpa menggunakan bensin. Nah, ini macam-macam ya, tadi itu ya ada matahari, angin, air, gelombang air laut, panas bumi, biomasa, dan makanan. Nah, kita masuk ke makanan. Oh, belum sih. Bentuk-bentuk energi. Nah, ini kalau tadi kan sumber, sekarang bentuk. Ada energi listrik, ada energi kalor, ada energi kimia, energi bunyi, ada energi nuklir, energi mekanik atau gerak, di mana energi-energi ini bisa diubah menjadi bentuk energi lain sehingga menghasilkan sesuatu. Misalnya, saya ini skip dulu ya. Nih, perubahan bentuk energi atau transformasi energi dari energi matahari menjadi energi kimia. Ya, dari matahari ke kimia. Dari apa ini? Matahari kok bisa jadi kimia? Lewat proses fotosintesis. Energi matahari digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tetap hidup, tetap bisa mendapat makanan. Di dalamnya kan ada energi kimia. Ya, kemudian nih, energi matahari menjadi energi listrik lewat panel tadi itu. Jadi panas matahari disimpan oleh panel surya sehingga menghasilkan listrik. Listriknya nanti bisa macam-macam, bisa menyalakan lampu, bisa menggerakkan mobil, dan lain sebagainya. Energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya TV. Energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin, generator, ya. Kemudian ada energi kimia menjadi energi gerak, bensin. Energi kimia menjadi energi gerak, makanan. Ini bukan pohon pisang jadi gerak manusia, bukan. Maksudnya itu lebih ke energi kimianya atau energi kimia yang terkandung di dalam sumber makanan. Ini kan ada pisang, dimakan oleh manusia menjadi energi gerak, menyebabkan dia bisa bergerak. Seperti itu. Kayak misalkan apalagi setrika. Energi listrik jadi panas. Ada juga setrika yang dari energi kimia menjadi energi panas. Apa? Setrika zaman dulu yang menggunakan arang. Arangnya dibakar dulu sampai panas. Itu kan bisa jadi energi panas ya, dari kimia, jadi dari zat kimia, karbon, arang. Kemudian radio, sekarang jarang ya. Energi listrik menjadi energi bunyi. HP, macam-macam. Kalau HP itu energi kimia baterai, menjadi energi gerak, bergetar. HP-nya bisa bunyi, suara, bunyi, cahaya, ya. Kemudian kalau lagi dicas, nah itu berarti energi listrik menjadi energi kimia, mengisi baterainya. HP dicas, listriknya mengisi baterai, itu berarti listrik ke kimia, kayak gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam makanan, energi makanan. Jadi ada 3 jenis sumber energi makanan terbesar. Besar, makro ya, makro itu besar. Makro nutrien ada 3. Itu adalah karbohidrat, protein, sama lemak. Satu-satu ya kita belajarnya. Mulai dari karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari senyawa karbon C, kemudian H hidrogen, sama O. CHO itu karbohidrat. Bukan nama lainnya loh ya, tapi terdiri atas senyawa CHO. Terdiri atas unsur C, unsur H, unsur O. Nah, ketiga unsur ini bergabung menjadi CHO, senyawa CHO. Ada di dalam karbohidrat. Misalnya ubi, nasi, beras ya, kentang, jagung, roti. Gampangannya itu yang makanan-makanan berat yang membuat kenyang. Tapi nggak selalu sih, kamu makan kerupuk satu bisa aja kenyang kan gitu. Tapi ini makan sedikit bisa kenyang ya. Dia karena sebagai sumber energi utama, penghemat protein juga, pengatur metabolisme lemak, melancarkan pencernaan dan penyerapan kalsium. Itu tugas atau fungsi
baiknya karbohidrat. Protein sekarang. Kalau tadi karbohidrat itu CHO, sekarang ada tambahan N, nitrogen. CHON itu protein. Berperan dalam struktur dan fungsi sel. Nah, ini fungsinya sumber energi, sama kan? Tapi yang utama yang karbohidrat. Ini juga sebagai pelengkap sumber energi. Membangun sel tubuh. Jadi kalau sel-sel tubuhmu rusak, kamu lemes, capek gitu ya, itu berarti sel-sel dalam tubuhmu itu sudah tua, rusak. Diperbarui dengan makanlah protein yang banyak supaya sel-sel tubuhmu terbarukan, bisa diperbarui lagi. Mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh. Ayo, yang kurus biasanya yang makan banyak tetap kurus, berarti metabolismenya itu terlalu besar, terlalu banyak, terlalu kuat metabolismenya. Jadi makanya banyak yang diserap sedikit, metabolismenya itu sedikit. Metabolismenya besar malah ya, metabolismenya besar sekali sampai diserapnya banyak itu. Kayak jadinya tinggal badannya ya tetap segitu-gitu aja gitu. Tapi yang makan dikit langsung gemuk. Yang diserap tuh dikit, metabolismenya tuh kecil gitu ya. Terus menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu sistem kekebalan tubuh. Ya, banyak fungsinya. Ini protein. Lemak sekarang, lemak itu sama sumber energi ya, sumber energi, tapi dia terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu yang mudah mengendap. Jadi yang punya gelambir itu di perutnya ada lemaknya, di bawah lengannya itu ada gelambir-gelambirnya. Itu berarti kamu makan lemak-lemak yang jenuh, yang mudah yang mengendap. Yang lemak tak jenuh itu berarti keluar bersama dengan urin. Ya, fungsinya sumber energi. Sumber asam lemak esensial, melarutkan vitamin, membantu menghemat protein. Itu fungsinya lemak. Ya, lemak itu juga sumber energi loh. Jadi jangan bilang makan gaje nggak jadi apa-apa, ya jadi energi juga. Cuma kalau kebanyakan lemak jenuhnya, itu kamu ya jadi gemuk, bergelambir. Itu gemuknya bukan gemuk yang besar, tapi lebih ke ewer-ewer badannya, itu bergelambir lah gitu. Nah, ini yang penting, bagaimana ketiga makanan tadi itu menjadi energi. Ada namanya perubahan energi dalam sel. Jadi ini ya, kalau atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Kayak kebanyakan itu benda tak hidup, meskipun dalam diri kita juga ada atom. Tapi misalkan kuku kita ya, yang panjang ini, dia dipotong, kok bisa tumbuh lagi? Berarti itu ada sel yang baru, sel-sel tubuh, sel-sel kuku yang baru, penambahan jumlah sel di kuku. Sel itu jadi kuku dipotong kecil-kecil, dipotong-potong lagi sampai kecil, itu masih ada sel. Bahkan di kulit, di rambut dan semuanya itu juga ada selnya. Ya, ada sel, ada kloroplas. Kalau kloroplas ini yang ada di daun. Jadi ada transformasi energi pada kloroplas sama mitokondria. Kita ke metabolisme sel dulu ya. Ada dua macam istilah, katabolisme sama anabolisme. Ya, dalam metabolisme sel ada katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu kata, memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Maksudnya itu memecah senyawa besar menjadi senyawa yang lebih kecil. Kompleks itu besar, ribet, banyak, menjadi yang lebih kecil, sederhana. Nah, metabolisme ini ya, misalnya ini makanan ini terdiri dari ada protein, lemak, karbohidrat. Dia diubah menjadi senyawa-senyawa yang kecil. Ini katabolisme. Kalau anabolisme kebalikannya. Senyawa-senyawa yang kecil ini tadi di anabolisme menjadi senyawa-senyawa kompleks, tapi bukan dikembalikan menjadi nasi lagi, bukan. Tapi
digabungkan. Kayak misal ini kan sendiri-sendiri, karbohidrat di nasi, protein di ikan, lemaknya di kulit ayam itu ya. Di sayurnya itu juga ada proteinnya, ada vitaminnya. Nah, di katabolisme diambil satu-satu. Ini kan macam-macam warnanya. Misal yang merah itu karbohidrat, yang hijau itu protein, biru itu mineral, coklat itu lemak, dan macam-macam ya. Ini kan satu-satu. Di anabolisme, beberapa jenis makronutrien mikronutrien ini dijadikan satu senyawa yang besar. Itu anabolisme. Jadi dari yang kecil ya, dari yang sederhana menjadi kompleks lebih besar. Itu ya, jadi ada katabolisme sama anabolisme. Nah, fotosintesis di kloroplas tadi, ketika melakukan fotosintesis terjadinya itu di mana? Di daun. Di daun ada klorofil. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Jadi kenapa kok tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Karena dia punya klorofil. Klorofil zat hijau daun itu kan tidak langsung ujuk-ujuk ada. Dia tuh ada di tempat, namanya itu kloroplas. Ya. Ini sebenarnya ada video tapi belum bisa di setel ya. Ini syarat-syaratnya fotosintesis. Harus ada klorofil, harus ada cahaya matahari, harus ada air dan karbon dioksida. Nah, ini ya, yang ini dulu. Fotosintesis. Kenapa harus ada air sama karbon dioksida? Karena itu adalah dia kalau dibilang harus ada matahari itu ndak harus ya, harus ada cahaya. Jadi perubahannya itu adalah air sama karbon dioksida diubah menjadi glukosa, jadi energi, sama oksigen, dibantu sama klorofil dan cahaya matahari. Dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari. Ini semua terjadinya di dalam kloroplas. Di dalam kloroplas ya. Nah, ini prosesnya anabolisme. Kenapa? Ini senyawa-senyawa kecil ya. Air, karbon dioksida. Dia dirubah menjadi panjang nih, besar. Menjadi senyawa yang lebih kompleks, berarti anabolisme. Gitu. Ini kan energinya. C6H12O6 ini adalah glukosa atau amilum atau zat tepung ya, karbohidrat atau gula. Tuh. Kemudian respirasi atau pernafasan manusia ini ya. Respirasi itu ada inspirasi memasukkan oksigen sama ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Prosesnya seperti ini. C6H12O6 dan oksigen. Ini adalah energi di dalam tubuh. Dia akan dikeluarkan menjadi uap air H2O dan karbon dioksida. Plus ada energi juga. Nah, ini proses apa? Proses katabolisme. Karena dari yang besar ini ya, C6H12O6 diubah menjadi kecil H2O sama CO2. Ini adalah contoh katabolisme. Ini secara tulisannya nanti jelaskan lagi kenapa ada 6 di depan ini. Tapi kalau ini bukan wajib hafal ya, tapi ya hafal-hafal sendiri karena ini akan sering disebut. H2O itu air ya. H2O itu air. CO2 itu karbon dioksida yang kita keluarkan, yang kita hembuskan. C6H12O6 itu glukosa, karbohidrat. O2 itu oksigen. Gitu ya. Sistem pencernaan makanan dalam tubuh, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak. Jadi kalau metabolismenya besar, kamu kurus. Metabolismenya kecil, kamu gemuk. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ini yang benar, metabolismenya besar, kamu kurus. Metabolismenya kecil, kamu gemuk. Supaya ideal gimana? Ya metabolismenya juga harus ideal karena memang dalam tubuh ini ada yang harus diserap, ada yang harus dibuang. Jadi kalau semuanya diserap, kalau semuanya dibuang, jadinya apa? Yaitu bisa jadi
kurus sekali, bisa jadi gemuk sekali. Metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Nih ya. Tenang, masih dowo. Pelan aja. Ini saya hanya menjelaskan sepintas ya. Nanti akan dipelajari lagi di SMA. Jadi ini untuk cukup tahu. CT, cukup tahu. Karbohidrat itu mengandung gula. Kamu makan nasi, kamu jangan ditelan dulu, diam aja. Bercampur dengan air liur. Karena di dalam air liur itu ada enzim petialin, amilum. Mengubah amilum menjadi glukosa, kan gitu. Jadi terasa manis. Jadi karbohidrat itu dipecah menjadi maltosa, fruktosa, glukosa. 3 jenis mikro senyawa ya. Kemudian zat pati ini ya diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini bisa berubah lagi jadi glikogen, jadi lemak. Ada juga yang langsung glukosanya digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi, menghasilkan energi. Jadi glukosa yang tadi C6H12O6 itu tambah ini ya, mana tadi? Nah, ini C6H12O6 sama oksigen jadi energi. Itu hasil dari karbohidrat yang kamu makan. Terus ada juga glukosa yang diubah menjadi glikogen sama lemak. Yang diubah menjadi glikogen disimpan di hati atau usus dan otot. Itu nanti untuk pembaruan sel-sel tubuhmu yang rusak. Kemudian diubah juga menjadi lemak. Disimpan di perut, di sekeliling ginjal, di bawah kulit. Jadi kulitmu yang gelambir itu berarti ada lemaknya, lemak yang berasal dari pemecahan glukosa. Tuh ya, jadi ada yang jadi energi, ada yang disimpan di otot. Nah, kalau di otot sudah terpenuhi, terus ada yang dibawa juga, bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu ya ini lemak. Kelebihan karbohidrat bisa disimpan di otot, bisa juga disimpan di bawah, di baliknya permukaan kulitmu itu jadi lemak. Gitu. Tapi kalau gak ada lemaknya berarti sudah hilang, dibawa ginjal jadi urin gitu. Metabolisme protein. Nah, protein misalnya dalam ikan ya, kamu kunyah kan bersama air dan enzim. Kemudian dihancurkan lagi menjadi kim seperti bubur. Setelah diolah jadi bubur, dia menjadi molekul protein. Ya, pepsin merubah protein menjadi pepton. Ya, pepsin, protein dipecah oleh pepsin. Kemudian dipecah lagi menjadi enzim erepsin, menjadi asam amino. Nah, asam amino lebih kecil lagi, diserap oleh dinding usus halus, dibawa ke pembuluh darah. Ya, dibawa ke pembuluh darah terus dikirim ke jaringan. Jadi, ini asam amino ini ada yang langsung diserap menurut fungsi protein menjadi nitrogen, hidrogen, dan senyawa organik, nanti dikeluarkan melalui urin. Ada juga yang disimpan di dalam hati. Nah, yang dikirimkan ke jaringan itu, maksudnya jaringan itu seperti jaringan otot, jaringan otak, jaringan paru-paru, ginjal, jantung, semuanya kan juga intinya itu energi yang dibutuhkan supaya otak kita itu bekerja, supaya jantung kita tetap memompa, supaya paru-paru kita tetap melakukan pertukaran gas. Lambung, usus, semuanya juga butuh protein ya. Oke, sorry. Lanjut lagi, itu protein. Lemak. Nah, lemak itu sama, semuanya dihancurkan ya. Jadi makanan kecil lalu jadi gumpalan, jadi molekul lemak, molekul asam lemak, atau mengubah gliserol. Jadi kan ada lipase di dalam usus halus, berubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ini ya. Nah, kemudian asam lemak itu dibawa ke dalam jaringan organ. Nih, molekul gliserol diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Sama, jaringan otot, jaringan pembuluh darah juga. Nah, intinya tuh kalau kebanyakan bisa menyebabkan penyakit, obesitas atau kolesterol gitu.
Kemudian ini, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa. Jaringan yang di bawah kulit tadi tuh ya. Terus sisanya diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Melalui ginjal itu dua yang ada di perut belakang ya. Terus ada saluran ke bawah yang berujung ke kandung kemih. Kandung kemih nanti akhirnya jadi urinmu itu. Terus sisanya diekskresikan juga melalui paru-paru. Tapi bukan lemak-lemak yang bayanganmu nanti ada cairan lemak, bukan ya. Tapi hasil buang dari lemaknya itu. Jadi keluar bersama dengan udara kotor karbon dioksida. Nah, ini ada bentuk gizi buruk atau busung lapar. Disebabkan oleh kekurangan gizi protein atau kekurangan gizi edematos karena tanda dominan yang ditampakkan karena edema. Edema itu penumpukan cairan pada tubuh, terutama mata, kaki, perut. Ini kekurangan gizi ya, kwashiorkor, busung lapar. Kwashiorkor karena kekurangan gizi protein. Ada juga yang marasmus, sama defisiensi protein juga. Biasanya ini karena masukan makanan yang sangat kurang, infeksi pembawaan lahir, prematur, penyakit pada mata. Intinya itu kalau kamu kekurangan gizi, benar makananmu banyak tapi gizinya 0. Misalnya apa? Fast food, junk food, gitu ya. Apa salahnya makan makanan yang bergizi? Enak, kalau tidak semua hal yang enak itu baik. Ya, tidak semua hal yang enak itu baik, tapi yang baik pasti enak kalau kita bisa menikmatinya. Oke, ini sudah di akhir. Ada yang kelewat nggak tadi ya? Yang kelewat itu mungkin ini ya. Ini adalah bentuk kloroplas. Kloroplas itu di dalamnya ada stroma, ada granum. Jadi granum itu seperti piringnya klorofil. Nanti saya jelaskan lagi lebih dalam. Lagi ya. Oh, ini nih. Energi mekanik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang energi dalam sel, ini energi mekanik ada rumus yang pastinya kita skip. Kenapa kita skip? Untuk kumpulan rumus-rumus fisika akan saya jelaskan secara langsung. Ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau kurang paham silahkan komen di bawah yang kurang paham apa. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di grup atau melalui Zoom meeting. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.